Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Kusmawardani dengan NIM 24400825535 dengan email dita.wardani001@binus.ac.id. Saya mengambil judul Disruptive Strategy and Innovation, inovasi efektivitas penggunaan digital payment pada kalangan milenial. Introduksinya, perkembangan teknologi dan informasi yang maju akan berkontribusi pada perkembangan ekonomi digital dan mempercepat inklusi keuangan suatu negara. Salah satu bentuk teknologi informasi yang memungkinkan pertumbuhan ekonomi digital adalah pembayaran transaksi non-tunai. Berdasarkan laporan Bank Indonesia, 48 penyelenggara jasa sistem pembayaran telah disetujui untuk melakukan kegiatan transaksi non-tunai. Ada 14 di sisi perbankan dan 34 di sisi non-bank. Bentuk inovasi sistem pembayaran non-tunai adalah kartu debit atau tunai, kartu kredit, whistle, cek, rekening bank, dan uang elektronik. Menurut data Bank Indonesia 2019, pemegang tren pembayaran non-tunai adalah 95,75 triliun e-money, meningkat dari tahun sebelum 2018 yang volume transaksinya 60.000 triliun. Selanjutnya masuk ke disruptor. Yang pertama, aplikasi Dana. Aplikasi Dana adalah layanan keuangan digital yang berbasis di Jakarta, Indonesia, yang berfungsi sebagai alat pembayaran digital yang menggantikan dompet konvensional. Dana didirikan oleh Vincent Iswata pada tahun 2018. Dana merupakan dompet digital terdaftar Bank Indonesia dengan 4 lisensi termasuk e-money, dompet digital, remittance, dan likuiditas keuangan digital. Inovasi yang dilakukan aplikasi Dana semakin memudahkan untuk bertransaksi. Dari beli makanan hingga bayar tagihan, semua bisa dilakukan di aplikasi smartphone dengan aplikasi Dana. Dana memiliki 3 pilar, yaitu trusted, di mana Dana menjamin keamanan 100% dalam transaksi pengguna, friendly, yakni menjadi platform terbuka yang menghubungkan pengguna dan bisnis untuk pengalaman yang lebih baik. Mudah diakses, Dana menawarkan kepada pengguna dan bisnis secara mudah untuk melakukan pembayaran tanpa uang tunai. Aplikasi Dana juga memiliki keunggulan seperti bisa melakukan pembayaran di banyak merchant dan bisa membayar tagihan dan kebutuhan sehari-hari dimanapun dan kapanpun, mulai dari listrik, pulsa, tagihan air, PDAM, dan asuransi. Selain itu, Dana juga memberikan garansi 100% uang kembali jika terjadi kegagalan dalam bertransaksi yang diakibatkan sistem dari Dana. Disruptinya adalah uang kertas. Uang kertas adalah uang yang dicetak dalam bentuk kertas dengan pecahan tertentu dan disetujui oleh Bank Sentral sebagai alat pembayaran. Secara historis, uang kertas telah digunakan sejak tahun 997 di Cina selama dinasti Song, Jiaozi. Seperti yang disebut, di Cina pada saat itu dianggap sebagai pelopor munculnya uang kertas. Di Indonesia, penggunaan uang kertas sebagai mata uang negara dimulai pada bulan Oktober 1946. Pemerintah Indonesia menyebut mata uangnya dengan Uang Republik Indonesia atau ORI. Penerbitan dan peredaran uang kertas di Indonesia berada di bawah kewenangan Bank Indonesia sebagai bank sentral. Bank Indonesia telah diberi amanah berdasarkan ketentuan Undang-Undang Mata Uang Nomor 7 Tahun 2011. Alasan kenapa milenial hampir tidak pernah membawa uang kertas dan senang melakukan digital payment, karena digital payment sangat memudahkan pengelola keuangan. Semua pembelian dapat dilacak melalui laporan tagihan dibandingkan dengan transaksi konvensional yang menggunakan pembayaran tunai, tentunya praktis dan sangat mudah. Selanjutnya, enabling teknologi. Dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih, banyak orang sekarang lebih memilih untuk melakukan segala sesuatu secara online. Dari berbelanja, bekerja, bahkan membayar semua tagihan dengan dompet digital. Berbagai kebutuhan pokok kini tersedia secara online, mulai dari perabot rumah tangga, pakaian, perlengkapan hewan peliharaan, mobil, elektronik, hingga kebutuhan sehari-hari.
Perubahan tren jual beli online mendorong munculnya metode pembayaran baru yang juga dapat diakses secara online. Hal ini dikarenakan cara pembayaran COD atau pembayaran melalui minimarket dinilai kurang praktis. Hal yang sama berlaku untuk transfer antar bank dan bagi mereka yang tidak menggunakan mobile banking. Tentu saja pergi ke ATM bisa sedikit merepotkan. Aplikasi wallet memungkinkan Anda melakukan berbagai transaksi dengan satu klik. Inovasi yang membuat e-wallet lebih terjangkau karena memiliki banyak kelebihan, yaitu seperti keamanan yang lebih baik, nyaman, praktis, kemudahan transaksi di mana saja, dan membantu mengatur keuangan. Selanjutnya, inovatif bisnis model. Setelah rilis November 2018, aplikasi Dana menargetkan menjadi dompet digital nomor 1 di Indonesia tahun depan. Aplikasi e-money ini merupakan layanan yang disediakan oleh PT Eleng Mahkota Teknologi Tbk, Emtek, dan N Finansial atau Alipay. Tujuan ini akan dicapai dengan meningkatkan layanan sistem pembayaran yang ada. Target kami di tahun 2019 adalah menjadi dompet digital nomor 1 di tanah air, kata Vincent Iswara CEO Dana dalam konferensi pers di Jakarta hari Rabu. Vincent mengatakan pihaknya fokus menjadikan Dana sebagai platform terbuka bersama dengan startup dan platform terbuka lainnya. Oleh karena itu, aplikasi dompet digital ini secara otomatis dapat digunakan untuk aplikasi aliansi seperti Tix ID, postingan Tix ID terkait Dana, Cinema XX1, total setidaknya 15.000 tambahan pelanggan baru. Sebagai penyimpan uang digital, e-wallet Dana memiliki pengelolaan keuangan yang cukup baik dan canggih secara digital. Pengguna Dana juga bisa melakukan tarik tunai di sejumlah ATM bank dan bisa memanfaatkan QRIS dalam transaksi pembayaran peluang bisnis Dana. Selain kemudahan dalam pengelolaan uang, Dana memiliki banyak fitur untuk memberi kesempatan kepada kita melakukan bisnis jual beli, paket internet dan pulsa, serta token PLN. Memiliki semua layanan yang lengkap, semuanya sudah bisa dilakukan dengan memiliki aplikasi Dana. Selanjutnya, Shareholder Value Network. Pada awal kemunculan aplikasi Dana, semua transaksi dan pembayaran tanpa uang tunai dan tanpa kartu melalui aplikasi dompet digital yang tersedia di ponsel semua orang, karena masyarakat di sana tidak perlu lagi mengandalkan uang tunai sebagai alat pembayaran dan transaksi. Tidak ada lagi antrian panjang di ATM atau anjungan tunai mandiri dan kasir supermarket, serta tidak lagi membuang waktu untuk membeli tiket dan membayar tagihan. Tidak perlu lagi main-main dengan dompet tebal berisi kartu dan berbagai merchant. Kita juga tidak perlu merasa cemas saat meninggalkan dompet di rumah, karena dompet digital telah mengambil alih fungsi dompet fisik. Pengguna dapat mudah dan aman melakukan pembayaran digital dalam waktu singkat hanya melalui smartphone. Aplikasi pendanaan memberikan kemudahan pada saat pembayaran. Selanjutnya, comparisonnya sebagai berikut: perbandingan antara disruptor dengan disrupti terkait inovasi. Disrupti dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya, lesson learning. Revolusi industri 4.0 telah menciptakan perubahan dan peluang bisnis baru. Hal ini didorong oleh pertumbuhan penggunaan internet, sehingga banyak pelaku bisnis yang sadar menggunakan internet dalam menjalankan bisnisnya. Era industri semakin menegaskan bahwa kehidupan masyarakat tidak terlepas dari kemajuan teknologi. Di zaman sekarang ini, banyak orang yang disibukkan dengan pekerjaan. Salah satu sumber peluang bisnis adalah peluang untuk berubah. Kemajuan informasi dan komunikasi seperti smartphone dan internet telah membawa peluang bisnis seperti aplikasi pembayaran digital. Dan yang terakhir, conclusion. Berdasarkan uraian yang telah dibahas dengan adanya digital payment, saya menyimpulkan bahwa aktivitas transaksi dapat memiliki opsi pembayaran lain yang tersedia bagi pembeli, yaitu dengan menerapkan fasilitas pembayaran e-wallet non-tunai berbasis digital yang menyederhanakan dan memungkinkan transaksi proses lebih aman dan lebih nyaman. Fungsi kode QR dan pembayaran digital melalui smartphone memungkinkan aktivitas transaksi yang cepat dan instan. Tentu saja, kenyamanan dan kecepatan transaksi dapat ditingkatkan dengan pembayaran e-wallet alternatif
dan fitur berbagi detail transaksi yang cepat antara pedagang dan pembeli. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.